Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Hoir, NIM E 2019 1159. Di sini saya akan menanggapi kembali video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan judul yang berbeda, yakni Ekonomi 4 Sektor atau Ekonomi Terbuka. Nah, ekonomi terbuka ini merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka ini, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Perekonomian terbuka juga digunakan sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yakni yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, yakni sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor maupun impor. Adapun mekanisme perekonomian 4 sektor, yang pertama yakni rumah tangga. Dalam hubungan dengan pemerintah, di sini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Kemudian rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga di sini yaitu perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Sedangkan hubungan dengan pemerintah yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga yakni pemerintah. Di sini sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga yaitu pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Sedangkan hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan negara lain dengan rumah tangga yakni menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sedangkan dengan perusahaan negara lain ini mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Kemudian dalam perekonomian terbuka ini akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Kemudian aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Lalu kita berlanjut pada komponen pengeluaran agregat,
Yang pertama, konsumsi rumah tangga atau barang-barang yang dihasilkan dengan lambang rumus C besar, D kecil, dan N kecil atau disingkat CDM. Kedua, investasi perusahaan dengan lambang rumus I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri dengan lambang rumus G. Kemudian ada ekspor dengan lambang X dan impor dengan lambang M. Sehingga AE atau keseimbangan itu sama dengan CDN plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Kemudian adapun faktor penentu ekspor yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian faktor penentu impor yang pertama, tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, cita rasa konsumen. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Kemudian yang terakhir, cita rasa konsumen. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.